Oke guys, aku akan menjawab orang India satu ini ya guys. Katanya kenapa Manchester United tidak mau datang ke Indonesia? Kenapa Manchester United tak nak pergi Indonesia? Mungkin ramai tertahu Indonesia cuba bawa Manchester United, AC Milan dan juga Barcelona, tetapi semuanya tak nak datang ke Indonesia. Salah satu sebab utama kenapa ramai tim tak nak datang ke Indonesia disebabkan faktor keselamatan, lepas tu stadium tak bagus, dan bukan itu saja, yang paling utama adalah kesesakan lalu lintas. Kenapa Manchester United pilih Malaysia daripada Indonesia? Sebab dekat Malaysia kurang trafik berbanding dengan Indonesia. Bayangkan YouTuber Malaysia pergi Indonesia pun dah sesak gila-gila. Ini kan Manchester United pergi Indonesia, memang terbalik lah Indonesia tu. Bukan senang tim-tim Eropah nak datang ke negara kita. Mereka akan tengok banyak prosedur, terutamanya keselamatan dan juga ekonomi, in order mereka datang ke negara kita. Tapi persoalannya 28 Mei nanti dekat Bukit Jalil, ada ke peminat Manchester United dari Indonesia datang ke Malaysia tengok perlawanan Manchester United lawan All Star? Jangan lupa komen. Oke guys, aku akan menjawab orang India satu ini ya guys. Katanya kenapa Manchester United tidak mau datang ke Indonesia? Padahal kita tahu Manchester United itu diundang oleh FAM, oleh Federasi Malaysia yang akan bertanding melawan ASEAN All-Star. Jadi jelas di sini bukan Manchester United yang tidak mau datang ke Indonesia ya guys. Dan bapak satu ini bilang tidak ada stadion bagus di Indonesia. Wow. Di Indonesia sangat banyak stadion bagus, terutama di GBK. Stadionnya luas, besar, dan nyaman tentunya. Tapi karena ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak bisa dipakai. Jadi kami, rakyat Indonesia, lebih fokus menunggu pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bukan pertandingan receh seperti ini ya guys. Malaysia ngambek. Tiket MU vs ASEAN All Star belum terjual habis dan gak ada euforia. Salahkan timnas Indonesia. Astaga. Cakap-cakapmu ya menyalahkan timnas Indonesia ya malah ya. Malaysia kecewa ya lantaran tiket Manchester United vs ASEAN All Star belum terjual habis dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi ya. Nah, sejatinya pertandingan persahabatan Manchester United vs ASEAN All Star diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, guys. Ya, pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain, termasuk dari Indonesia. Ya, namun, ya siapa sangka guys, dengan tak banyaknya pemain bintang timnas Indonesia ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Ya, fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik tak banyak yang antusias lagi ya. Dari laga uji coba Manchester United vs ASEAN All Star yang membutuhkan dana besar ini bahkan tak seramai yang dibicarakan sosial media. Ya, mungkin inilah yang membuat Malaysia sempat membujuk ya beberapa bintang timnas Indonesia ya, seperti kapten timnas Indonesia hingga beberapa nama lain. Ya, namun pada akhirnya semua menolak. Yes, termasuk ketua PSSI Pak Erick Thohir ya, demi bisa menjaga kondisi kebugaran pemain inti timnas Indonesia yang akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Ya, entah mengapa kini Malaysia seperti ngambek ya guys. Dan mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Ya udahlah ya, sebodoh teing ya. Silakan Malaysia ngambek-ngambekannya ya. Kita mau fokus Pildun dulu ya, ngegendong-gendong ASEAN ya. Kalian itu semuanya itu sudah nggak ada yang bisa ngegendong, jadi kita yang ngegendong ya. Ya kan nanti yang nama baiknya juga kalian juga yang kebawa kan. Nih ASEAN nih, Indonesia nih, timnas Indonesia nih yang ngebawa Piala Dunia. Udah ya, daripada nanti pada capek semua akhirnya kalah ya kan. Aduh, gimana sih? Ya, padahal dari kisah ASEAN All Star ini ya, kalau kita flashback ya guys ya, kan ASEAN All Star itu pernah dikalahin sama timnas Indonesia loh sebenarnya. Coba kalian cek aja sejarahnya.
Hehehe. Berbagai sorotan yang bikin Malaysia alergi ya. Fakta soal timnas Indonesia tanggal 28 Mei mendatang, Bukit Jalil akan jadi saksi pertemuan dua negara lagi, dua dunia malahan ya. Di satu sisi Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Ya, di sisi lain, ASEAN All Star sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara, AFF. Dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang-sik ya, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF untuk memimpin skuad istimewa ini. Gimana menurut kalian, guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kim Sang-sik ungkap rasa kekecewaannya terhadap PSSI. Yap, bener banget guys. Baru-baru ini pelatih Kim Sang-sik yang dipercaya untuk menukangi ASEAN All Star yang akan menghadapi Manchester United pada tanggal 28 Mei nanti 2025 ungkapkan rasa kekecewaannya yang sangat mendalam. Menurutnya PSSI kurang memberikan support terhadap acara ini atau laga big match yang akan digelar pada 28 Mei nanti. Karena Kim Sang-sik inginkan 3 pemain pilar timnas Indonesia, yaitu Tom Haye, Ole Romeni, dan Jay Ijes. Namun sayangnya, PSSI hanya mengirimkan 2 nama pemain, yaitu Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Karena hal inilah Kim Sang-sik ungkapkan rasa kecewanya yang sangat mendalam terhadap PSSI yang dirasanya tidak mendukung acara yang dapat membawa nama ASEAN menjadi lebih tinggi di kancah dunia. Tapi pikir dulu guys, Kim Sang-sik apa nggak punya TV ya di rumah? Nggak tahu apa kalau timnas kita sebentar lagi akan menghadapi Cina sama Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3. Coba guys, isi pendapat kalian tentang pendapat Kim Sang-sik yang kecewa terhadap timnas kita ini. Coba isi di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan follow akun ini ya. Saya nggak tahu, nanti mesti kan pemain itu salah satunya dimiliki oleh klub kan. Kayak Asnawi main di Thailand, kan mesti ada izin dari portnya. Ferrari juga mesti izin klubnya, gitu kan. Nah, kami sudah melaporkan ini kepada Badan Tim Nasional, dan Badan Tim Nasional sudah menginfokan kepada Coach Patrick dan jajarannya. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick, apakah pemain-pemain ini akan dipanggil, karena kita akan ada TC lebih awal loh, di Bali tanggal 26 kalau tidak salah. Nah pemain-pemain ini kita lihat aja apakah dibutuhkan atau tidak. Karena ada beberapa pemain kita kan cedera. Cina mengajukan diri jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia round 4. Jadi salah satu media Cina ya, Titan Sport, itu memberitakan kalau Federasi Sepak Bola Cina itu sudah mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di mana round 4 sendiri akan berlangsung di bulan Oktober tahun 2025. AFC sendiri memang membuka pendaftaran ya untuk negara yang mau mendaftarkan diri jadi host di round 4 ini. Dan pendaftarannya itu tutup tanggal 6 Mei. Tapi yang aku heran, Cina ini kan terancam tidak lolos ya. Karena kan posisinya sulit sekarang di grup C. Kalaupun lolos, misalnya dia juga ditunjuk jadi tuan rumah, dia nggak bisa main di kandangnya sendiri. Karena aturan round 4 itu main di tempat netral. Artinya akan ada 2 grup. Cina itu akan main di grup satunya kalau memang Cina jadi tuan rumah. Nah, keuntungan buat Indonesia, kalau memang Cina dipilih jadi tuan rumah, kita nggak perlu main ke Arab. Kita mainnya di Cina. Jadi yang perlu dipersiapkan sekarang dari timnas kita adalah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor harus membenahi mental bertanding timnas Indonesia. Yaitu mental away dan juga mental saat ketinggalan duluan. Maka dari itu pertandingan bulan Juni tanggal 5 dan tanggal 10 itu jadi ujian buat timnas kita. Perbaiki mental tandang, mental away, dan juga mental saat ketinggalan duluan. Salam Dimati. Wingback banyak yang cedera, tapi kita punya Asnawi dan Arhan, duet emasnya STY. Dikonfirmasi ada 4 pemain yang akan mengalami cedera panjang sampai akhir musim ini, Bray. Itu Sen Patinama, Dean James, Ragnar Uratmangun, dan Kevin Dix. Nah, ini 3 orang ini udah pasti wingback nih. So, siapa yang akan jadi penggantinya? Yang pertama Arhan Pratama. Lo pasti kangen kan
dengan lemparannya dia yang maut yang pernah membombardir gawang Argentina. Ya walaupun kemarin dia nggak ikut DSP, tapi kemungkinan besar dia akan jadi pelapisnya Verdong. Nah yang selanjutnya adalah Asnawi, pemain yang pernah membuat Garnacho nggak berkutik ini kemungkinan besar akan dipanggil. Kalau dari kemampuan sih sebenarnya sih 11-12 sama Kevin Dick, cuman beda agak sedikit permainannya aja. Kalau ibaratnya garam, yang satu kasar, yang satu halus gitu. Bener gak sih, Bray? Walaupun cuma pelapis, kita doain aja dia gak cedera lawan MU. Adu kaki sama Casemiro. Kalau ada referensi lain, tolong ditulis di komentar. Jangan lupa follow gua. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.